selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas, tentunya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 18 April 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan pekan kedua April 2022, indeks harga saham gabungan tercatat masih terapresiasi sebesar 0,34% jika dibandingkan dengan perdagangan harga pada pekan sebelumnya, yang berada di level 7.210,84. Adapun pada penutupan perdagangan Kamis, IHSG mencatatkan pelemahan dari hari sebelumnya 0,38% atau 27,25 poin menuju ke level 7.235,53. Sektor yang menguat paling moncer selama sepekan yakni sektor transportasi yang melesat 4,37%. Sedangkan sektor barang baku terkoreksi paling dalam sebesar 3,04%. Selama sepekan tercatat sebanyak 151,2 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi 86,5 triliun rupiah. Investor asing pun ramai masuk ke bursa dengan catatan net buy sebesar 5,29 triliun rupiah. Sentimen dari luar negeri yakni pelaku pasar yang mencermati naiknya inflasi Cina serta kondisi pandemi COVID-19 yang masih memprihatinkan di wilayah tersebut. Selanjutnya, dari negeri Paman Sam mencatat data inflasi Maret mencapai 8,5%. Posisi tersebut merupakan level tertinggi inflasi Amerika Serikat selama 41 tahun terakhir atau sejak tahun 1981, sehingga sempat mendorong naiknya yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun. Sementara dari dalam negeri, pasar sempat merespon aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa yang berlokasi di seputar depan gedung DPR, MPR, atau DPD dalam rangka menuntut sikap tegas Presiden Joko Widodo untuk menolak masa jabatan 3 periode. Lalu Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran pada Mei 2022 akan meningkat tinggi dibandingkan dengan periode bulan-bulan sebelumnya. Pelaku pasar juga mencermati resiko percepatan laju inflasi domestik, di mana pemerintah mulai memberikan sinyal untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, jenis Pertalite, minyak diesel alias solar, dan gas LPG ukuran 3 kg. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan menutup perdagangan pekan lalu dengan penurunan 0,38% ke level 7.235,53. Pada awal pekan ini pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh sejumlah rilis data ekonomi. Analis jasa utama Kapital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan IHSG masih berada dalam pola kenaikan bullish parallel channel. Pelaku pasar masih akan mengamati perkembangan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi pergerakan harga komoditas. Selain itu, pasar juga akan mencermati rilis data ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Cheryl mengatakan dari dalam negeri akan ada rilis neraca perdagangan yang diperkirakan masih surplus, meski kenaikannya tidak sebesar dibandingkan bulan sebelumnya. Cheryl berkata, dari global akan ada rilis data indeks manufaktur yang menunjukkan aktivitas ekonomi dan data hasil pendapatan perusahaan di Amerika Serikat. Sementara, analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan mengatakan pergerakan IHSG hari ini masih akan didorong oleh rilis kinerja emiten dan pembagian dividen. Secara teknikal, analis Henan Putiraima yang Anggita melihat posisi IHSG masih terbilang cukup aman, belum mengganggu tren naik yang tercipta sejak awal tahun. Dengan catatan, IHSG bertahan di atas support MA10 di 7.170 sampai MA20 sekaligus lower channel di sekitar 7.092. Mayang menilai pelemahan IHSG pada penutupan perdagangan pekan lalu bisa dijadikan sebagai momentum untuk buy on weakness. Untuk perdagangan Senin hari ini, Mayang mencermati pertahanan terakhir IHSG akan menguji support psikologis di level 7.000, yang diharapkan dapat kembali bergerak naik dan menembus titik all the time high di 7.355.
Kemudian, IHSG dapat menuju target selanjutnya di kisaran 7.400. Dennis juga memprediksikan IHSG akan cenderung menguat dengan menguji support di area 7.218 hingga 7.202 dan menguji resisten di sekitaran 7.298 hingga 7.266. Namun Cheryl memperkirakan IHSG berpotensi konsolidasi melemah dengan rentan perdagangan 7.200 hingga 7.300. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Kamis terpantau melonjak Rp18.000 bila dibandingkan dengan harga pada Jumat sebelumnya. Secara harian, pada Jumat 8 April, harga emas berada di titik terendahnya Rp988.000 per gram, kemudian berada di level tertingginya pada Kamis 14 April mencapai Rp1.006.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp1.006.000 per gram pada Kamis 14 April. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu senilai Rp988.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.555.000 dan Rp23.762.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp47.445.000, sedangkan untuk ukuran 100 gram berada di harga Rp94.812.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp911.000 per gram, lebih tinggi Rp18.000 dibandingkan dengan perdagangan Jumat sebelumnya. Selanjutnya, pada sektor komoditas yang kedua diketahui bahwa harga minyak dunia melonjak secara pekanan. Kenaikan harga minyak terdorong oleh pernyataan Moskow bahwa perundingan damai dengan Ukraina mengalami jalan buntu. Hal tersebut memicu kekhawatiran pasar akan pasokan minyak yang semakin ketat. Adanya pelonggaran penguncian di beberapa daerah di Cina ikut menjadi pendorong harga. Meskipun demikian, harga sempat terkoreksi akibat melemahnya data ekonomi Cina dan Jepang. Selain itu, rencana besar-besaran untuk melepas cadangan minyak strategis dari negara-negara konsumen utama dunia masih menjadi perhatian utama para investor. Kendati demikian, secara pekanan harga masih melambung tinggi. Harga minyak di West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan penutupan perdagangan Jumat pagi 15 April waktu Indonesia bagian Barat atau Kamis waktu Amerika Serikat meningkat 8,84% menjadi 106,95 US dollar per barel. Lebih tinggi dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang sebesar 98,26 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga menguat sebesar 8,68% menjadi 111,70 US dollar per barel. Lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya 102,78 US dollar per barel. Sementara itu, Uni Eropa berencana mengadopsi larangan bertahap minyak Rusia untuk memberi waktu kepada Jerman dan negara-negara lain memperoleh pemasok alternatif. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah diperkirakan menguat kembali pada Senin 18 April. Data ekonomi dalam negeri yang positif bisa menjadi katalis pendongkrak. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Samuel berkeyakinan bahwa data neraca perdagangan untuk periode Maret 2022 masih akan kembali surplus. Pasalnya harga komoditas relatif masih tinggi dan akan mengerek naik ekspor. David berkata, ekspektasi neraca dagang masih surplus di atas 2,5 miliar US dollar. Sementara dari eksternal, David menyebut belum ada sentimen baru. Pelaku pasar juga masih dipengaruhi oleh kebijakan The Fed seiring inflasi Amerika Serikat yang tinggi. Analis Global Capital Investama Alwi Assegaf menambahkan, perkembangan di Rusia-Ukraina juga akan mempengaruhi arah rupiah. Hitungan Alwi, rupiah pada Senin akan bergerak di kisaran 14.330 hingga 14.370 rupiah. Prediksi David, rupiah akan bergerak antara 14.350 hingga 14.400 rupiah. Kamis 14 April, kurs spot rupiah ditutup di 14.344 rupiah menguat 0,13%. Sementara kurs referensi JISDOR Bank Indonesia naik tipis 0,07% ke 14.349 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Serat Nandalas pamit undur diri, sampai jumpa.